Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Iblis tua itu berkata demikian. Tidak diragukan lagi ia ingin Lin Tian terpengaruh oleh gambar-gambar pemakan cahaya bintang tersebut. Jadi Tian Bei buru-buru berkata, "Itu tidak mungkin." "Tidak mungkin? Apa kamu ingin saudaramu mati?" Iblis tua itu tertawa, namun dengan tulus berkata, "Jangan pikirkan aku, kau pergi saja. Saudara kedua, jangan khawatir. Kalau kau mati, aku akan bertarung dengannya." "Tidak. Cepat pergi." Tian Cheng berteriak, dan si iblis tua mengeluarkan suara ejekan, "Kasih sayang saudara." Saat itu, Lin Tian berkata, "Kalau aku mundur, apakah kau akan melepaskannya?" "Ya," janji si iblis tua, tapi Lin Tian bertanya, "Bagaimana aku bisa percaya ucapanmu itu benar?" "Kau tidak punya pilihan," kata si iblis tua dengan sombong, tapi Lin Tian berkata, "Aku punya banyak pilihan." "Banyak? Siapa kau pikir dirimu ini?" Iblis tua itu meremehkan Lin Tian, tapi tiba-tiba Lin Tian menghilang, dan kemudian muncul kembali di samping penutup hitam tempat Tian Cheng berada. Semua orang terkejut, dan iblis tua itu melotot, "Bagaimana mungkin?" Cahaya putih menutupi tubuh Lin Tian dan Tian Cheng, lalu mereka kembali ke Si Chen dan yang lainnya. Hari itu Tian Cheng berkata, "Saudara kedua." "Aku baik-baik saja," kata Tian Cheng. Iblis tua itu mendengus, "Baik-baik saja? Kalian meremehkanku." Setelah itu, iblis tua itu mundur, lalu muncul banyak bintang di sekitar Lin Tian dan yang lainnya, dan bintang-bintang ini mencoba menelan pelindung ketiga orang itu. Pada saat yang sama, iblis tua itu tertawa, "Anak muda, meskipun kau kuat, ketiga orang ini hanya beban." Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, "Kau pikir aku akan takut dengan ini? Lihat saja bagaimana ketiganya mati," kata lawan dengan puas. Namun saat itu, bayangan-bayangan jahat Lin Tian menyebar kemana-mana, dan cahaya putih berkilauan di sekeliling mereka, melindungi ketiga orang tersebut. Dengan begitu, bintang-bintang itu tidak bisa mendekat. Tiba-tiba, tubuh asli Lin Tian lenyap dalam sekejap. Tapi iblis tua itu tidak menyadarinya dan berkata kepada bayangan-bayangan itu, "Anak kecil, kau pikir aku takut hanya karena kau membuat sekumpulan bayangan?" Saat itu, Lin Tian berkata pada ketiganya, "Tunggu di sini." Ketiganya saling pandang dan menunggu. Iblis tua itu berdiri di sebuah ruang rahasia kecil dan mengintip keluar melalui lubang kecil. Tapi kemudian ia merasakan kekuatan besar di belakangnya. Begitu ia berbalik, ia melihat Lin Tian memegang sebuah lentera. Dari lentera itu muncul iblis lampu, dan Lin Tian tersenyum, "Bersihkan dia." Iblis lampu menjawab, "Siap." Ia terbang ke arah iblis tua, yang tidak tahu bahwa itu adalah iblis evolusi, musuh alami iblis lainnya. Ia mencoba menamparnya, tapi begitu tangannya menyentuh iblis lampu, energi dari tangannya langsung diserap. Iblis tua itu terkejut, "Iblis evolusi." Lin Tian tersenyum dingin, "Seperti yang kau inginkan." Iblis tua itu ketakutan dan mulai panik, bahkan mencoba melarikan diri. Tapi iblis lampu terus menempel padanya dan menyerap kekuatannya, membuatnya tidak bisa kabur. Lin Tian pun mulai memanggil kuasnya, mengikat iblis tua dengan rantai. Iblis tua itu tak bisa melawan dan hanya bisa melemah perlahan. Tapi dia tidak rela, "Anak kecil, kekuatan di belakangku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku membunuh iblis tiap hari. Semuanya bilang begitu padaku. Tapi bagaimana akhirnya? Tidak ada yang berhasil," kata Lin Tian dengan nada meremehkan. Iblis tua itu marah, "Tunggu saja, kau akan menyesal." Setelah berkata begitu, ia tiba-tiba terbakar dan menghilang. Lin Tian tersenyum, menarik juga. Dia bahkan menggunakan teknik penghindaran. Iblis lampu berkata ragu, "Tuan, teknik ini akan menghabiskan banyak kekuatannya." "Ya, bisa jadi kultivasinya kembali ke tingkat iblis dasar," kata Lin Tian sambil tersenyum. Iblis lampu menggeleng-geleng, "Tidak fatal sih." "Baiklah, kau kembali saja," kata Lin Tian. Tapi iblis lampu berkata, "Ada sesuatu di sini." "Sesuatu?" "Ya, sesuatu yang cocok untuk kultivasi iblis. Mungkin ia tinggalkan di sini," kata iblis lampu dengan bersemangat. "Oh, di mana?" Lin Tian belum menemukannya,
Tapi iblis lampu terbang ke sebuah tempat dan akhirnya melihat sebuah kotak kecil. Itu dia. Lin Tian menatap kotak itu dengan penasaran. Kotak itu berwarna hitam. Saat Lin Tian menyentuhnya, tiba-tiba muncul cahaya bintang yang sangat banyak. Menelan cahaya bintang, Lin Tian penasaran bagaimana bisa ada begitu banyak cahaya bintang di dalam kotak itu, dan ia menyadari bahwa dirinya bisa menyusup ke dalamnya. Ada sebuah lubang di dalam kotak yang seolah terus memproduksi cahaya bintang. Lin Tian terkejut, jangan-jangan ini adalah kotak bintang hantu yang legendaris? Kotak bintang hantu, iblis lampu bingung. Lin Tian mengangguk, kotak bintang hantu adalah senjata sihir yang hilang dari dunia roh dan hantu. Tak disangka ternyata ada di sini. Apa fungsinya? Itu bisa memproduksi cahaya bintang yang menelan tanpa batas, sangat cocok untuk kultivasi roh jahat. Kalau begitu, bolehkah aku? Iblis lampu menjadi bersemangat. Lin Tian tersenyum, masuklah. Baik. Iblis lampu sangat senang. Ia masuk dan berkata, ini tempat latihan yang luar biasa. Lin Tian pun menyimpan kotak itu dan berkata pada iblis lampu, kau bisa tetap di dalam. Ya, tuanku. Iblis lampu senang bukan main. Lin Tian menyimpan kotak itu dan kembali keluar, melihat 3 orang sedang menunggunya. Bagaimana dengan iblis tua itu? Tanya Si Chen penasaran. 2 saudara Tian Bei juga menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, ia terluka parah dan kabur. Ketiganya merasa lega. Lin Tian berkata, sudahlah, biarkan dia. Ayo kita pergi. Baik. Kemudian keempatnya mencari jalan keluar, sementara iblis elang dan lainnya masih menunggu di reruntuhan. Namun Lin Tian dan yang lainnya belum juga muncul. Mereka pun berkata dengan sedih, sepertinya tidak ada harapan menemukan tempat suci. Tiba-tiba, iblis tua muncul di belakang mereka. Iblis elang terkejut, Tuan tua, bawa aku ke kota jiwa. Apa? Ke kota jiwa? Kata iblis elang dengan takut. Tapi iblis tua berkata dengan dingin, bawa aku, dan aku akan beritahu lokasi tempat suci itu. Kenapa kau tidak pergi sendiri? Aku butuh pulih. Iblis tua berubah menjadi arus udara dan membelit tubuh iblis elang. Tapi kota jiwa itu tempat manusia. Kita para iblis tidak bisa mendekat. Asal kau bisa bawa aku keluar kotanya, aku punya cara sendiri, kata iblis tua dengan dingin. Iblis elang pun mengiyakan dan terbang pergi. Beberapa saat kemudian, keempat orang keluar dari istana bawah tanah dan menuju kota jiwa. 3 hari kemudian, sebuah kota besar muncul di depan Lin Tian, membuat Tian Bei sangat gembira. Bahkan Si Chen berkata dengan senang, ini kota jiwa? Tian Bei mengangguk. Benar, ini kota jiwa. Tampak bahwa kota ini memiliki formasi pelindung, dan dindingnya setinggi belasan lantai. Terlihat sangat megah, sama sekali tidak seperti kota kecil. Si Chen tak bisa menahan diri untuk berkata, kota bintang ini besar sekali? Konon, setiap kota memang sangat besar, dan semuanya memiliki formasi pelindung terhadap iblis, jawab Tian Bei. Mendengar ini, Si Chen menoleh ke Lin Tian. Kau punya iblis lampu itu. Aku tidak tahu apakah dia bisa terdeteksi. Terdeteksi? Lin Tian penasaran. Si Chen menjelaskan, katanya, setiap pintu masuk dan keluar kota akan dilengkapi alat untuk menguji setiap roh. Jika alat itu mendeteksi aroma iblis dalam senjata sihir seseorang, senjata itu akan disita. Tian Bei menambahkan, ya, itu memang aturan di setiap kota. Jadi sebaiknya kau sembunyikan iblis lampumu atau cari tempat di luar kota untuk menyimpannya. Lin Tian hanya mengangkat bahu sambil tersenyum, kita lihat saja bagaimana mereka memeriksanya. Melihat Lin Tian yang terlihat santai, Tian Bei dan yang lainnya justru jadi khawatir. Saat mereka tiba di gerbang kota, Si Chen berkata, biar aku coba dulu. Di gerbang kota terdapat berbagai batu transparan yang aneh. Tian Bei menjelaskan, batu-batu ini disebut batu sihir cahaya. Jika ada iblis atau senjata sihir dengan napas iblis mendekat, batu ini akan menyala. Oh, begitu ya? Aku ingin lihat. Lin Tian tersenyum lalu mengikuti Si Chen. Si Chen berhasil melewati pemeriksaan tanpa masalah. Tian Bei dan Tian Cheng menatap Lin Tian dengan cemas, tapi Lin Tian juga baik-baik saja. Ini membuat kedua saudara Tian Bei heran, sementara Lin Tian bergumam, sepertinya kotak bintang hantu itu berhasil menyamarkan auranya. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Kedua saudara Tian Bei kemudian mendekatinya dan bertanya bagaimana dia menyembunyikan iblis lampunya.
Lin Tian hanya tersenyum tanpa menjawab. Si Chen kemudian berkata kepada mereka, sepertinya aku akan pamit di sini. Kau pergi? Tian Cheng sedikit terkejut, tapi si Chen tersenyum, dulu aku bermimpi untuk datang ke tempat ini. Sekarang setelah sampai, aku ingin hidup baik-baik. Tian Cheng mengangguk memahami, semoga kita bertemu lagi. Si Chen mengangguk dan pergi. Sementara itu Lin Tian melihat sekeliling dan bertanya, orang-orang di sini berasal dari mana-mana? Tian Cheng tersenyum, ya, mereka datang dari seluruh negeri, dan setelah sampai di sini, kebanyakan tidak ingin kembali. Kenapa tidak ingin kembali? Karena untuk sampai ke tempat seperti ini, orang harus berjuang dan mengambil risiko. Mereka ingin tempat yang lebih aman. Di sekte-sekte kecil, setiap saat bisa saja diserang iblis, tapi kota seperti ini tidak. Kota ini besar, penduduknya banyak, dan banyak ahli. Jadi iblis-iblis biasanya tidak berani cari gara-gara, jelas Tian Cheng. Tian Bei juga menambahkan sambil tersenyum, benar. Banyak orang dari setiap sekte ingin datang ke kota ini, tapi hanya sedikit yang berhasil. Mendengarnya, Lin Tian bergumam, tak kusangka para roh di alam suci ditekan begitu hebat oleh para iblis di dunia langit dan jiwa ini. Kedua saudara itu terlihat pasrah. Tian Bei pun mengeluh, manusia di dunia roh ini memang banyak dibatasi. Kekuatan dilemahkan, gerakan lambat, bahkan kemampuan terbang pun dibatasi, jadi mereka gampang dibuli para iblis. Lin Tian mengangguk, benar juga. Kemudian Tian Cheng mengeluarkan simbol transmisi suara, aku akan tanya kakakku di mana posisinya. Setelah mengirim pesan bahwa mereka telah tiba, ketiganya berjalan-jalan di kota. Setengah jam kemudian, Tian Cheng menerima balasan, tapi tampak cemas. Kakakku bilang dia tidak bisa menemui kita sekarang. Kita disuruh cari tempat tinggal dulu dan tunggu dia mencari kita. Ah, apa yang terjadi dengan kakak? Tanya Tian Bei khawatir. Aku tidak tahu. Dia hanya bilang kita harus tunggu kabarnya. Tian Bei menoleh ke Lin Tian, maaf ya, adik. Kami tak menyangka kakakku sedang dalam kesulitan. Kalau dia memang butuh bantuan, aku bisa bantu, kata Lin Tian dengan yakin. Tian Cheng ragu-ragu, biar aku tanya dulu. Setengah jam kemudian dia kembali dengan ekspresi lebih buruk. Kakakku bilang dia sedang di bawah kendali sebuah keluarga. Kalau mau keluar, dia harus ajukan izin dulu. Dan kalau kepala keluarga tak mengizinkan, dia harus tunggu setahun untuk coba lagi. Kalau diizinkan, dia bisa keluar paling cepat setengah bulan lagi. Lin Tian kaget, jadi dia seperti budak? Keluar pun harus izin? Ya, keluarga itu adalah keluarga besar di kota jiwa. Namanya keluarga Yuan, jawab Tian Cheng. Lin Tian mengangguk. Kalau begitu, kita ke keluarga Yuan. Harusnya kita cari tahu dulu soal keluarga itu. Tian Cheng tampak ragu. Kita cari tahu lokasi mereka dulu. Ayo, kata Lin Tian mantap. Tian Cheng dan Tian Bei segera bertanya pada warga sekitar. Saat mereka berjalan di jalanan, tiba-tiba muncul si walet menari yang langsung memelototi Lin Tian. Akhirnya, kukira kau sudah mati. Lin Tian menjawab datar, aku tidak akan mati. Walet menari tertawa, kalau begitu, minggir. Kau ketemu si iblis 3 bintang? Dia bertanya, tapi Lin Tian enggan menjawab. Walet itu lalu beralih ke Tian Bei dan Tian Cheng. Kalian lihat dia? Ya, tapi kami kabur, jawab Tian Bei. Walet menari senang sekali, haha. Kalau begitu taruhan kita batal. Batal? Tian Bei dan Tian Cheng bingung. Walet itu menjelaskan dengan bangga, kami bertaruh siapa yang berhasil menangkap si iblis 3 bintang duluan, yang kalah harus nurut sama yang menang. Tapi karena tidak ada yang menang, ya batal. Lin Tian hanya menggeleng, merasa dia kekanak-kanakan. Walet itu mengejeknya, katanya kau hebat, kok malah kabur? Lin Tian tak peduli dan terus melangkah menuju rumah keluarga Yuan. Walet itu kesal, lalu bertanya pada Tian Bei, kalian mau kemana? Ke keluarga Yuan, jawab Tian Bei langsung. Walet menari terkejut, apa? Keluarga aneh itu? Keluarga aneh? Tanya Tian Bei heran. Aku datang 2 hari lebih awal dari kalian dan sudah dengar banyak hal tentang kota ini, terutama soal keluarga Yuan. Mereka itu keluarga yang berkembang paling cepat dan paling menyeramkan di sini. Tian Bei merasa tidak enak mendengarnya, dan Tian Cheng juga penasaran sambil menatap walet menari. Si walet pun mulai bercerita. Setelah mendengar itu, kedua orang dari Tian Bei menggigil, terutama Tian Bei yang berkata, kau bilang, semua orang yang masuk kehilangan kebebasan mereka, jadi buat apa masuk ke sana? Di keluarga Yuan ada sebuah kuil. Katanya, setiap orang yang bergabung bisa berlatih di sana pada waktu yang berbeda-beda tergantung status mereka, jawab Wu Huoyan dengan yakin. Berlatih? Tian Bei bingung, dan Tian Cheng juga heran,
Bukankah itu tempat latihan biasa? Ya, tapi katanya, 100 tahun berlatih di sana setara dengan 10.000 tahun di tempat lain. Jadi orang-orang lebih rela kehilangan kebebasan demi bisa masuk, jelas Wu Huoyan. Tapi sekali masuk, sulit untuk keluar. Bahkan kalau hanya ingin keluar dari keluarga saja, tetap harus mengajukan permohonan. Bukankah itu sangat membosankan? Benar, tapi apa hal paling penting di dunia roh langit ini? Itu adalah cara untuk mengalahkan iblis. Dan keluarga Yuan punya teknik jiwa yang bisa melemahkan iblis. Jadi bayangkan berapa banyak orang yang rela masuk, bahkan jika harus kehilangan kebebasan mereka. Melemahkan iblis? Tian Bei dan Tian Cheng sulit percaya, dan Wu Huoyan mengangguk. Ya, namanya Fajra pemecah iblis. Katanya punya banyak tingkatan. Dan kalau sampai ke tingkat tertinggi, bisa melemahkan iblis sampai titik sangat lemah. Tapi itu baru katanya saja. Kenapa kedengarannya kayak bohong? Tian Cheng ragu. Tian Bei juga menambahkan, benar, kalau memang sehebat itu, bukankah keluarga Yuan seharusnya penuh dengan ahli dari berbagai penjuru? Wu Huoyan hanya menertawakan mereka, karena masuk ke sana seperti menjual diri. Biasanya orang yang putus asa atau dalam bahaya baru masuk. Kalau masih punya pilihan, mereka nggak akan ke sana. Bahaya? Putus asa? Tian Cheng heran, dan Tian Bei mulai khawatir, jadi apa alasan kakak kami masuk ke sana? Aku juga nggak tahu, baru tahu setelah ke sana, jawab Tian Cheng pasrah sambil menatap Lin Tian. Sepertinya kita nggak bisa ketemu kakak kita kali ini. Tak ada yang tak bisa kalau aku menginginkannya, ucap Lin Tian dengan percaya diri. Wu Huoyan menyindir, anak muda, kamu pikir kamu tak terkalahkan? Bukan soal terkalahkan atau tidak, aku hanya ingin melihat sendiri, kata Lin Tian tenang. Wu Huoyan tertawa mengejek, oke, aku mau lihat seberapa memalukannya kamu nanti. Lin Tian tidak menggubris dan terus berjalan. Setelah 1 jam, mereka pun sampai di rumah keluarga Yuan. Penjaga terlihat berpatroli di mana-mana, menunjukkan tempat itu sangat penting. Wu Huoyan menyeringai ke arah Lin Tian. Lihat tuh, penuh ahli dan ada formasi pelindung. Masuk aja susah, apalagi mau ketemu orang. Namun Lin Tian tetap melangkah maju. Wu Huoyan bergumam, gila, dia nekat banget. Beberapa penjaga langsung menghadang mereka. Pemimpin penjaga menatap mereka tajam, tempat ini bukan untuk umum. Kami mencari seseorang, jawab Lin Tian langsung. Para penjaga malah tertawa seperti mengejek. Pemimpin penjaga mengejek, anak muda, keluarga Yuan tidak menerima tamu. Bahkan kalau itu keluarga atau teman, tanya Lin Tian. Sang penjaga tetap menggeleng. Tidak bisa. Wu Huoyan menertawakan Lin Tian, kukira kamu punya cara. Ternyata cuma sepolos itu. Lin Tian mengabaikannya dan menatap Tian Bei dan Tian Cheng. Kalian dekatkan diri. Mereka mulai merasa tidak enak. Dan benar saja, Lin Tian mengabaikan penjaga dan berjalan lurus ke dalam. Para penjaga langsung menyerang, tapi serangan mereka tidak berdampak apa-apa. Ini membuat mereka ketakutan. Pemimpin penjaga tergagap, Kak, kenapa kamu tidak apa-apa? Aku cuma mau cari orang. Kalau tidak boleh, aku masuk saja langsung, jawab Lin Tian dingin. Melihat ini, kerumunan mulai berkumpul. Lihat tuh, siapa anak itu? Berani sekali. Baru tingkat jin? Gila, berani amat. Tapi para penjaga tak bisa berbuat apa-apa. Lin Tian terus berjalan, dan penjaga hanya bisa mundur. Tiba-tiba terdengar suara, ada apa ini? Seorang pemuda muncul sambil membawa sangkar burung. Di dalamnya terlihat kosong, tapi dengan Divine Eye Skill, Lin Tian bisa melihat ada burung transparan di dalamnya. Burung hantu jiwa. Lin Tian kaget. Itu burung yang bisa membaca pikiran, tapi untungnya, kekuatan spiritual Lin Tian cukup kuat sehingga pikirannya tak bisa dibaca. Setelah penjaga menjelaskan, pemuda itu menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Tapi dia tidak marah, malah bertanya ramah, namamu siapa? Lin Tian, jawab Lin Tian penasaran kenapa pemuda itu begitu tenang. Pemuda itu tersenyum, namaku Yuan Yun. Senang bertemu denganmu. Wu Huoyan melihatnya dan berkomentar heran. Loh, dia nggak semenakutkan seperti rumor. Yuan Yun tertawa, rumor tentangku menakutkan ya? Ada beberapa pemuda keluarga Yuan yang katanya luar biasa dan buas. Tapi kamu? Namanya juga rumor.
Ada yang benar, ada yang tidak, kata Yuan Yun santai. Orang-orang di sekitar juga terkejut melihat Yuan Yun begitu ramah. Dia pun bertanya ke Lin Tian, katanya kamu sedang mencari seseorang? Benar. Kalau begitu, ikut aku ke pengurus, ucap Yuan Yun sambil langsung mempersilakan mereka masuk ke dalam villa. Wu Huoyan mulai curiga, ini orang jangan-jangan bohong ya? Kalau kamu takut, gak usah ikut, kata Lin Tian sambil tersenyum. Takut? Aku? Wu Huoyan kesal, aku udah lihat banyak iblis sepanjang jalan. Tapi mereka semua kabur waktu aku muncul. Lin Tian hanya tersenyum tak bicara. Wu Huoyan makin jengkel, sombong banget sih. Yuan Yun ikut tersenyum dan bertanya, namamu siapa, Nona? Dancing Fire Swallow. Wu Huoyan. Nona Dancing, kamu cukup berapi-api ya. Kamu yang berapi-api. Wu Huoyan makin kesal. Yuan Yun masih tersenyum, menarik. Setelah merasa ditertawakan, Wu Huoyan bertanya, harusnya kamu marah dan usir dia kan? Dia kan bikin masalah di depan pintu kalian? Mengusir dia? Kenapa? Tanya Yuan Yun bingung. Yah, kan keluarga Yuan gak terima orang luar, dan dia bikin masalah. Jadi harusnya kamu hukum dia dong. Yuan Yun mendengarnya dan langsung tertawa senang. Sementara Wu Huoyan, si burung walet penari, merasa heran, kau tertawa apa? Dia bikin masalah karena ingin mencari seseorang, jadi dia bukan pembuat onar, jawab Yuan dengan senyum. Tapi si burung walet merasa aneh, kalau begitu, dia itu apa? Setelah berpikir sejenak, Yuan Yun tersenyum, ya sudah, tanya saja ke kepala pengurus. Apakah kepala pengurus akan menyusahkannya? Tanya Wu Huoyan yang tiba-tiba menjadi penasaran. Namun Yuan Yun justru terkejut. Gadis, bukannya kalian datang bersama? Kenapa kamu terus-menerus ingin kami mengusir dia? Siapa yang bareng dia? Wu Huoyan pura-pura bego, dan Yuan Yun pun ragu. Kamu yakin bukan satu kelompok? Wu Huoyan mengangguk mantap, gak bareng. Mendengar ini, Yuan Yun memandangi lagi Lin Tian dan yang lainnya, lalu bertanya sambil tersenyum, bener nih? Tian Bei dan Tian Cheng bingung menjelaskan, tapi Lin Tian berkata, abaikan saja dia, memang dia suka begitu. Siapa yang suka begitu? Wu Huoyan kesal, tapi Yuan Yun malah tertawa, kalian ini menarik sekali. Tiba-tiba, muncul seorang pria paruh baya dengan wajah serius. Pria itu menatap mereka dengan dahi berkerut, seolah ingin menghakimi mereka semua. Yuan Yun tersenyum kepadanya dan berkata, kepala pengurus, orang-orang ini ingin mencari seseorang. Namun kepala pengurus itu berbicara dingin, Tuan muda, kita di keluarga Yuan punya aturan. Kalau kamu bawa orang masuk sembarangan, gak takut dimarahi kepala keluarga? Ayahku sedang pergi dan menyerahkan semua padamu, kan? Jawab Yuan Yun santai. Kepala pengurus berkata dengan nada tegas, sebelum pergi, beliau bilang padaku untuk menjaga keluarga Yuan. Dan kemudian, tanya Yuan Yun. Sang kepala pengurus lalu mengeluarkan cambuk merah dan berkata, aku akan menghukum mereka. Yuan Yun mengernyit, kepala pengurus, mereka ini aku yang undang. Terus kenapa? Kepala pengurus jelas-jelas tidak mempedulikan Yuan Yun. Wu Huoyan berbisik, kayaknya kepala pengurusmu itu nggak hormat sama kamu, ya? Yuan Yun menghela napas, di keluarga Yuan, kepala pengurus itu punya kuasa besar. Aku cuma tuan muda kecil, gak ada apa-apanya dibanding dia. Kepala pengurus mendengar itu dan mengerutkan kening, tuan muda, kamu memujiku terlalu tinggi. Aku cuma bicara apa adanya, jawab Yuan Yun tersenyum. Kepala pengurus melanjutkan, tuan muda, aku dipercaya oleh kepala keluarga untuk mengelola keluarga ini, jadi mohon jangan ikut campur terlalu jauh. Berani-beraninya aku campur urusanmu, balas Yuan Yun tetap tersenyum. Dari pembicaraan mereka, Lin Tian dan yang lainnya jadi tahu hubungan mereka berdua tidak akur. Mereka juga menyadari alasan Yuan Yun membawa mereka masuk adalah untuk menantang si kepala pengurus. Tanpa basa-basi, kepala pengurus menunjuk Lin Tian dengan cambuknya, siapa yang tadi bikin masalah di depan gerbang? Aku ingin mencari seseorang, jawab Lin Tian menatap kepala pengurus. Kepala pengurus berkata dingin, mencari orang di keluarga Yuan? Apa kamu nggak salah tempat? Aku nggak salah, jawab Lin Tian tenang. Kamu benar-benar tidak tahu diri, geram kepala pengurus. Ia kemudian melempar cambuknya ke arah Lin Tian, berniat mengguncang roh Lin Tian, tapi cambuk itu malah berhenti di tengah udara, tak bisa bergerak turun.
Kepala pengurus bingung, menatap Lin Tian. Apa yang kamu lakukan pada senjataku? Lin Tian mengayunkan tangannya, dan cambuk itu berpindah ke tangannya. Para penjaga yang menyaksikan pun terkejut, dan bahkan Yuan Yun memuji. Bagus. Wu Huoyan melongo, kepala pengurusnya ini terlalu lemah, ya? Tapi kepala pengurus menatap Lin Tian penuh amarah. Bocah, hari ini aku harus membunuhmu. Lin Tian tetap cuek, tapi kepala pengurus melepaskan aura kuat yang membuat Tian Bei dan lainnya ketakutan. Yuan Yun hanya tersenyum. Kepala pengurus, kamu ngapain sih? Aku akan membunuhnya, balasnya marah, dan langsung menyerang roh Lin Tian dengan satu tangan. Tapi Lin Tian tetap tidak bergerak sedikit pun. Orang-orang di sekitar pun kaget, bahkan ada yang bergumam, bukankah dia cuma dirana emas? Dia nggak takut diserang kepala pengurus? Ini nggak masuk akal. Keramaian pun pecah, dan Yuan Yun tampak makin tertarik. Ia tersenyum kepada Lin Tian. Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Perseteruan antara Yuan Yun dan kepala pengurus membuat kepala pengurus makin kesal. Tuan muda, kamu mau berpihak ke orang luar? Orang luar? Siapa orang luar? Tanya Yuan Yun sambil tersenyum. Mereka ini, jawab kepala pengurus dengan kesal. Kalau sekarang mereka temanku, kenapa? Ada masalah? Jawab Yuan Yun santai. Teman? Sejak kapan? Kepala pengurus mulai panik. Ya barusan, di depan pintu. Aku berteman dengan mereka, kata Yuan Yun enteng. Kamu sengaja bikin aku kesal, ya? Bentak kepala pengurus. Yuan Yun tertawa. Berani-beraninya aku? Kamu itu kepala pengurus, aku cuma anak kecil, mana berani. Kamu masih di sini juga? Kepala pengurus hampir gila karena marah, dan Yuan Yun menambahkan, temanku ini cuma ingin mencari seseorang. Kamu nggak tahu apa-apa, malah langsung nyari ribut. Tapi sekarang gimana? Malah kamu yang malu. Ini baru permulaan, gerutu kepala pengurus. Apa maksudmu? Masih ada lagi? Tanya Yuan Yun heran. Kepala pengurus selalu berkata, yang paling penting di keluarga Yuan adalah para jenius dan ahli. Lalu ia berteriak ke arah bayangan gelap, Robiue, keluar. Saat itu juga, cahaya merah muncul dari kegelapan, dan sebilah pedang sabit muncul. Begitu mendekat, sabit itu berubah menjadi seorang pemuda dengan wajah dingin dan ekspresi datar seperti boneka kayu. Yuan Yun langsung mengernyit, kepala pengurus, kamu panggil Robiue si jenius terkuat keluarga? Kan dia yang kamu bilang hebat, jadi aku panggil jenius kita buat adu siapa yang lebih kuat, jawab kepala pengurus. Wajah Yuan Yun makin serius, walaupun dia cuma dewa 2 bintang, kekuatannya bahkan tidak kalah dengan dewa 3 bintang. Dia kan masih ranah emas? Tapi bisa tahan seranganku? Kepala pengurus ingin membuktikan sesuatu. Kamu kejam juga, gumam Yuan Yun. Kepala pengurus mengancam, kalau kamu gak mau temanmu mati, suruh dia menyerah dan terima hukuman. Mungkin masih bisa selamat. Kalau Robiue serius, habislah dia. Yuan Yun jadi marah, tapi Lin Tian bertanya, kalau aku membunuhnya, apakah aku bisa mencari orang itu? Membunuhnya? Kepala pengurus seperti tak percaya dengan apa yang ia dengar. Para penjaga pun melongo dan menatap Lin Tian dengan ekspresi tidak percaya. Yuan Yun terkejut dengan keberanian Lin Tian. Dia juga memandang Lin Tian dan berkata, aku rasa ini agak sulit. Tapi Lin Tian memandang ke arah manajer utama dan berkata, bagaimana menurutmu? Manajer utama berpikir bahwa melawan Lin Tian dengan Rob the Moon semudah membunuh semut, jadi dia menyeringai, tentu saja, tapi aku khawatir kau yang akan mati. Baiklah, ayo mulai. Lin Tian sangat tenang, dan manajer utama menoleh ke arah Rob the Moon. Rob the Moon, aku serahkan padamu. Tangani dia dengan baik. Baik. Si pria kaku yang disebut Rob the Moon itu menjawab lembut, lalu berubah menjadi cahaya tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap dia sampai di depan Lin Tian dan menghantamkan puluhan telapak tangan secara beruntun. Bang! Bang! Semua orang mengira serangan itu cukup untuk membunuh Lin Tian, jadi mereka menunggu tontonan seru. Tapi setelah Rob the Moon berhenti menyerang, Lin Tian berkata, serangannya sudah selesai? Wajah Rob the Moon yang semula tanpa ekspresi kini tampak terkejut, dan Yuan Yun bersorak, bagus. Manajer utama mengernyitkan dahi, bagaimana bisa? Yang lain pun berbisik, terutama para penjaga, kenapa dia tidak apa-apa? Siapa tahu.
Semua orang di sana terkejut, sementara Bei He dan Tian Cheng tampak lega. Adapun Huoyan yang menari berkata dengan bingung, dia benar-benar tidak apa-apa. Lin Tian menatap Rob the Moon yang terkejut dan berkata, sekarang giliranku. Rob the Moon segera memanggil pelindung merah untuk melindungi dirinya dari serangan remeh Lin Tian. Manajer utama masih meremehkan, bocah, meskipun kau bisa menahan serangannya, tapi seranganmu takkan bisa melukainya. Pasti begitu? Omong kosong. Dia adalah jenius Dewa 2 bintang. Kau siapa? Hanya dari tingkat emas. Kekuatan apa yang bisa kau lepaskan? Manajer utama berpikir Lin Tian pasti memiliki senjata ajaib untuk bertahan, tapi dalam hal menyerang, tak mungkin dia bisa melukai Rob the Moon. Bukan hanya manajer yang berpikir begitu, para penjaga juga berpikir demikian. Namun, Lin Tian hanya tersenyum aneh ke arah Rob the Moon. Detik berikutnya, semua orang melihat adegan mengejutkan. Lin Tian menggunakan kekuatan jiwa Rob the Moon sendiri, lalu menghantam balik menggunakan kekuatan kehampaan. Boom! Rob the Moon mundur beberapa langkah dengan kesakitan, membuat semua orang tertegun. Manajer utama pun berkata, bagaimana bisa? Rob the Moon tak terima dan kembali menyerang Lin Tian, tapi semua usahanya tak membuahkan hasil. Justru, bayangan Lin Tian menyebar kemana-mana. Setelah beberapa putaran, jiwa Rob the Moon tampak mengepul. Yu Wenyun pun tertawa, manajer utama, sepertinya Rob the Moon ini tidak sehebat yang kau banggakan. Manajer utama marah, apa maksudmu? Rob the Moon akhirnya mengaku, manajer utama, dia memang bukan orang biasa. Aku tidak peduli. Kalau aku perintahkan untuk membunuh, ia harus dibunuh, bentaknya. Dia menatap Rob the Moon dengan marah, lalu kembali menatap Lin Tian. Jangan salahkan aku, bocah. Orang-orang penasaran, dan manajer juga penasaran apa yang akan dilakukan Rob the Moon selanjutnya. Yu Wenyun memperingatkan, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Namun, Rob the Moon menatap Lin Tian sebentar, lalu seluruh tubuhnya bersinar merah. Cahaya itu berubah menjadi bayangan tinju raksasa, tinju jiwa api. Beberapa orang berseru kaget. Manajer utama berkata dengan gembira, dia bahkan mengeluarkan tinju jiwa api. Yu Wenyun terkejut dan segera memperingatkan Lin Tian, hati-hati dengan teknik tinju itu. Itu bisa membakar jiwa. Tapi Lin Tian tetap tenang dan tidak bergerak. Huoyan yang menari bergumam, teknik tinju itu sepertinya luar biasa. Tian Bei bertanya, kau pikir dia bisa menahannya? Tian Cheng berkata, teknik ini benar-benar menakutkan. Tian Bei menambahkan, kelihatannya menyeramkan. Saat itu, bayangan tinju menghantam Lin Tian ribuan kali dengan kecepatan kilat. Tapi yang mengejutkan semua orang, Lin Tian tetap berdiri sambil tersenyum ke arah Rob the Moon. Hanya segitu, Rob the Moon tampak terkejut, dan manajer utama mengumpat, sampah. Yu Wenyun berseru, bagus, sangat bagus. Lalu tiba-tiba terdengar suara kuat dari kegelapan, manajer utama, sejak kapan kau bermain-main seperti ini dengan orang asing? Putra sulung. Manajer utama langsung membungkuk hormat. Yu Wenyun langsung mengernyit. Seorang pemuda yang tenang dan serius muncul, dengan sorot mata penuh wibawa. Para penjaga dan manajer utama pun berkata dengan hormat, Tuan Muda Besar. Dia adalah Yuan Tian, kakak dari Yu Wenyun, kuat dan penuh dominasi. Xiao Yun, kau membawa orang ke sini tanpa izin? Yuan Tian menatap adiknya dengan tajam. Yu Wenyun tersenyum canggung, Kak, aku cuma bawa teman. Harus segitunya? Kau tahu aturan keluarga Yuan. Siapapun yang masuk atau keluar harus seizin manajer utama. Kau pikir kau kebal aturan? Yuan Tian berkata. Yu Wenyun tampak kesal, Kak, aku ini anak kedua keluarga. Masa mau bawa orang saja harus izin? Oh, kau pikir kau istimewa? Sampai tak butuh izin manajer? Yuan Tian balas bertanya. Yu Wenyun berkata, Kak, aku bukan anak kecil lagi. Bukan anak kecil? Tapi kau masih mudah tertipu. Yuan Tian menatapnya tajam. Yu Wenyun makin kesal, tapi Yuan Tian melanjutkan, kau ingin melawan kakakmu? Manajer utama mendesaknya, Tuan Muda, lebih baik mengalah saja. Tapi kalau aku tidak mau mundur? Yu Wenyun melangkah ke tengah, berdiri di antara Lin Tian dan Yuan Tian, bahkan menunjukkan sikap perlawanan terhadap kakaknya. Para penjaga terkejut.
Jelas, mereka tidak menyangka bahwa pangeran kecil akan secara terbuka melawan pangeran besar. Mata Yuan Tian memancarkan kilatan dingin, dan tangan kanannya terulur, mengeluarkan rantai petir yang langsung membelenggu Yuan Yun. Kerumunan pun terkejut, sementara Yuan Yun yang terperangkap oleh rantai petir berkata, "Kau bahkan menggunakan ini padaku. Kalau kau tidak menyingkir, aku akan melepaskannya padamu. Kalau kau berani, silakan." Yuan Yun mendengus marah, dan Yuan Tian langsung meningkatkan kekuatannya, membuat roh Yuan Yun terlihat berasap. Tapi Lin Tian maju, meraih rantai itu, lalu petir di dalamnya langsung lenyap, dan Lin Tian membuang rantai itu. Bang-bang! Rantai itu pecah, dan semua orang benar-benar terkejut, termasuk Yuan Yun yang tak bisa berkata-kata. Sementara Yuan Tian menatap Lin Tian dengan marah, "Berani-beraninya kau merusak senjata sihirku. Aku hanya ingin mencari seseorang. Kenapa harus repot-repot?" ujar Lin Tian. Tapi Yuan Tian berkata dingin, "Dengan kemampuanmu, kau pikir bisa mencari orang sesuka hati? Kenapa? Ada masalah? Kalau kau sopan, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Tapi dengan sikapmu, mimpi saja." Yuan Tian mendengus. "Oh, jadi kau takkan membiarkanku mencari?" "Benar," jawab Yuan Tian dengan sombong. "Dan aku akan menangkap kalian semua." Ucapan Lin Tian membuat para penjaga tertawa mengejek. Kepala pengurus pun mencibir, "Jangan sok besar mulut, anak muda, nanti kau bahkan tak tahu bagaimana matimu." Lin Tian tidak menggubris mereka. Justru, bayangan-bayangan iblis yang tak terhitung muncul dan langsung menyerang bersamaan. Kepala pengurus berteriak, "Cepat!" dan para penjaga pun segera maju. Sang kepala pengurus memerintahkan, "Hancurkan bayangan-bayangan itu untukku." "Siap." Para penjaga segera melancarkan berbagai serangan jiwa dan roh, tapi bagi Lin Tian, serangan mereka hanya seperti digelitik. Ini membuat semua orang melongo melihatnya, sementara Yuan Tian mengumpat dalam hati, "Siapa orang ini? Kenapa begitu sulit dikalahkan?" Lin Tian kemudian memanggil kuas lukisnya, lalu langsung mengikat Yuan Tian dengan rantai energi. Wajah Yuan Tian langsung berubah, "Lepaskan aku." Tapi Lin Tian hanya berkata, "Aku sedang mencari seseorang," sementara Yuan Tian menggertakkan gigi. Tiba-tiba, bayangan pedang emas muncul dari udara dan langsung memutus rantai itu. Yuan Tian pun bebas, lalu berkata dengan gembira, "Terima kasih, Guru." Semua orang langsung berlutut ke arah kegelapan, tapi Yuan Yun justru mengerutkan kening. Si penari api juga terkejut, apakah itu dewa legendaris dari awan? Dewa dari awan? Tian Cheng penasaran, begitu juga Tian Bei, siapa dewa dari awan itu? Si penari api menjelaskan dengan ingin tahu, katanya, keluarga Yuan punya seseorang yang sangat kuat. Saat Lin Tian hendak bicara, suara dari kegelapan berkata, "Anak muda, tahu tidak kalau memelihara iblis di dunia roh surgawi adalah pelanggaran berat?" Memelihara iblis? Semua yang hadir langsung terkejut, dan Tian Bei serta lainnya terlihat ketakutan. Yuan Tian langsung berkata, "Guru, apakah dia benar memelihara iblis?" "Ya, dia memiliki aura iblis, meski disembunyikan dengan baik." "Orang biasa takkan tahu, tapi mataku tidak bisa dibohongi," jawab suara itu percaya diri. Yuan Tian pun menatap Lin Tian dengan gembira, "Anak muda, tamatlah kau." Tak hanya itu, kepala pengurus ikut berseru gembira, "Akan kuhubungi pemburu jiwa dari aliansi roh surgawi." Namun, Yuan Yun terlihat panik dan berkata pada Lin Tian, "Cepat pergi." Tapi Lin Tian hanya tersenyum tenang. "Mau kemana? Itu kejahatan berat. Kalau pemburu jiwa datang, kau takkan bisa lolos," kata Yuan Yun khawatir. Tapi Lin Tian malah menatap ke arah suara gelap dan tersenyum, "Kau bilang aku memelihara iblis. Ada buktinya? Aku bisa merasakannya." "Merasa? Bisa jadi?" Lin Tian meragukan kemampuan pihak itu, tapi dia penasaran dari mana orang itu tahu. Dewa dari awan tertawa, "Apa tidak percaya? Menurutmu? Kalau begitu, tunggu saja saat para penegak hukum datang dari aliansi roh surgawi," kata Dewa dari awan. Lin Tian pun menjawab santai, "Siapapun yang datang hari ini, tidak ada gunanya." "Oh, berani juga?" Dewa dari awan tertawa, dan Yuan Tian menyindir, "Kau tahu tidak betapa tingginya status aliansi roh surgawi di dunia ini? Sudah kubilang, siapapun yang datang, tetap tak berguna." Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar rumah,
Siapa bilang tidak berguna? Semua orang menoleh, melihat seorang pria memakai perlengkapan jiwa dan membawa busur perak khusus di punggungnya. Yuan Tian pun berseru, "Kakak Yin Feng." Yin Feng, pemburu jiwa yang ditakuti dari aliansi roh surgawi, langsung bertanya, apakah dia menyembunyikan iblis? Benar, guru saya bilang dia punya aura iblis, Yuan Wentian menuduh. Yin Feng menatap Lin Tian dan berkata, serahkan sendiri, atau aku yang memeriksa? Tapi Lin Tian hanya tersenyum, kau bisa merasakannya? Yin Feng memandangi Lin Tian dari atas ke bawah, awalnya tidak, tapi mari kita periksa lebih dekat. Lebih dekat? Bagaimana caranya? Tanya Lin Tian, dan Yin Feng menjawab, sederhana. Periksa ingatanmu. Tian Bei dan yang lain kaget, dan Yuan Yun buru-buru berkata, Kakak Yin Feng, ini cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Apa maksudmu? Tanya Yin Feng, dan Yuan Yun pun menjelaskan semuanya tentang pertikaian internal keluarganya dan mengatakan bahwa Lin Tian hanya teman yang dibawa olehnya. Yin Feng terlihat ragu, sementara Yuan Tian berkata, apa kau meragukan guru saya? Kalau begitu, guru Anda punya bukti? Tanya Yuan Yun. Dewa dari awan tertawa dari kegelapan, saya punya gambar. Lihat saja apakah ini bukti. Semua orang penasaran, dan muncullah gambar yang menunjukkan Lin Tian mengendalikan iblis cahaya untuk mengalahkan iblis tua. Melihat itu, semua orang terkejut. Yin Feng menatap Lin Tian dan berkata, ada yang ingin kau katakan lagi? Kau lihat, dalam gambar itu hanya ada aku dan dua iblis. Kalau aku memang memelihara satu, bagaimana dia tahu keberadaan yang satunya lagi? Tanya Lin Tian. Ucapan itu masuk akal, dan orang-orang mulai berdiskusi. Yuan Wentian membela, guru saya tidak mungkin memelihara iblis. Tapi Yuan Yun tertawa, kalau begitu, dari mana gambar ini berasal? Yin Feng pun berteriak, Dewa dari awan, bagaimana kau mendapatkan gambar ini? Gampang. Aku baru saja membunuh iblis dan mengambil ingatannya. Kalau tidak percaya, lihat ini. Di udara, muncul bola petir, di dalamnya iblis tua menjerit kesakitan seperti sedang disiksa. Kau lihat? Aku sedang menghancurkannya. Dewa dari awan tertawa dari balik kegelapan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?